Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin ikhwatu iman, mari kita lanjutkan kembali bahasan kita. Sekarang melanjutkan surat An-Nisa ayat ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yasfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibum minha. Wa may yasfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflu minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Mari kita coba terjemahkan. Man, barang siapa orang, yasfa, yang senantiasa menolong, syafa'atan, dengan sebuah pertolongan, hasanatan, yang baik, yakun, pasti dia akan menjadikan, lahu, baginya, nasibun, bagian, pahala, minha, dari syafaat tersebut. Waman, dan barang siapa orang, yasfa, yang senantiasa memberi pertolongan, syafa'atan, dengan sebuah pertolongan, sayyi'atan, yang buruk, yakun, pasti dia akan menjadikan, lahu, baginya, kiflun, bagian buruk, minha, dari pertolongan tersebut. Wa kana Allahu, dan adalah Allah, ala kulli, atas setiap syai'in, sesuatu, muqitan, maha berkuasa. Itu adalah terjemah secara kata per kata. Jadi kalau secara bebasnya terjemah ayat 85 itu adalah begini. Siapa yang memberi pertolongan yang baik, niscaya akan memperoleh bagian pahala darinya. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk, niscaya akan menanggung bagian dosa darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin secara terjemah kita belum begitu memahami apa yang dimaksud dengan ayat 85 An-Nisa ini. Begini, pada ayat sebelumnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawan penindasan atau melawan ajakan perang yang dilakukan oleh kaum musyrikin pada saat itu, dan agar Rasulullah juga mengobarkan semangat perang kepada kaum mukminin. Nah, pada saat Rasulullah mengajak atau mengobarkan perlawanan perang kepada kaum mukminin untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, ada beberapa jenis respon dari para sahabat yang oleh Rasulullah SAW diajak berperang tersebut. Yang pertama, ada kelompok orang yang menyampaikan keberatan kepada Rasulullah untuk ikut serta dalam berperang. Mereka beralasan bahwa di Mekah, yang notabene kaum musyrikin akan menyerang kepada kaum mukminin yang ada di Madinah, itu ternyata ada beberapa orang yang menjadi saudara daripada sahabat yang ada di Madinah. Nah, mereka meminta kepada Rasulullah izin untuk tidak berperang karena mereka tidak enak hati untuk melawan saudaranya sendiri. Kemudian juga ada para sahabat yang memiliki semangat untuk melawan
untuk turut serta berperang melawan penindasan yang dilakukan oleh kaum musyrikin untuk membela agama Allah, tetapi mereka tidak memiliki perlengkapan yang cukup. Mereka hanya memiliki semangat saja untuk turut beserta Rasulullah berperang. Tapi mereka tidak memiliki kelengkapan kebutuhan untuk perang tersebut. Mungkin tidak memiliki senjata, mungkin tidak memiliki alat pertahanan seperti baju perang misalkan, atau senjata pada saat itu berupa pedang, panah, tombak dan sebagainya. Nah, maka pada ayat yang ke-85 Allah sampaikan, may yashfa, barang siapa dia senantiasa memberikan pertolongan, syafaatan hasanatan, dengan pertolongan yang baik. Jadi syafaat ini adalah apa namanya? Yasfa ini ada fi'il mudhari, diambil dari fi'il madinah, itu syafa'a yasfa'u, yang artinya adalah menjadi perantara atau yang artinya adalah menolong. Yang artinya adalah menolong. Tetapi dalam posisi syafa'ah itu sebagai kata benda, itu bermakna pengacara atau pemberi advokasi, bisa juga berarti perundingan, desakan, atau peringatan, atau dorongan, atau juga bisa bermakna perintah, atau bisa juga bermakna kabar, pepatah, dan lain sebagainya. Banyak sekali maknanya sebagai kata benda. Tetapi ketika syafa' ini sebagai kata kerja, seperti di sini yashfa' itu adalah fi'il mudhari, kata kerja sedang dan akan berlangsung, maka maknanya itu juga bisa bermacam-macam. Antara lain bisa bermakna memberi pertolongan atau menjadi perantara untuk memberi pertolongan, atau juga bisa bermakna menganjurkan, menasehatkan, merekomendasikan, ya, memuji kebaikan, menyampaikan salam, menasehati, atau mempertimbangkan. Jadi kata Allah, may yashfa, barang siapa orang yang senantiasa memberi pertolongan, syafaatan dengan pertolongan yang baik. Jadi syafaat ini adalah perantara untuk melengkapi terlaksananya sebuah kewajiban ibadah kepada Allah. Syafaatan hasanah itu namanya adalah syafaat yang baik. Jadi ketika ada para sahabat yang hanya memiliki semangat saja dalam turut serta dengan Rasulullah untuk melakukan perlawanan kepada kaum musyrikin, maka kalau ada orang yang bisa melengkapi kekurangan daripada sahabat tersebut, entah itu bisa dengan meminjamkan baju perangnya, meminjamkan pedangnya atau tombaknya, atau bisa memberikan bahan-bahan logistik yang dibutuhkan oleh perang, maka itu adalah merupakan syafaatan hasanatan, adalah pertolongan yang baik. Kata Allah, yakun, dia Allah pasti akan menjadikan lahu bagi orang yang memberikan pertolongan itu nasibun, pahala yang baik atau bagian pahala minha dari pertolongan baik itu. Kemudian apabila waman, dan barang siapa yasfa, syafaatan sayyi'ah, yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, ya, jadi syafaat ini bisa syafaat hasanah, pertolongan yang baik, artinya pertolongan yang diberikan untuk
kegiatan kebaikan ya, untuk melengkapi kebutuhan pelaksanaan kewajiban kepada Allah. Tapi juga ada syafaatan sayiatan, ada pertolongan yang buruk. Pertolongan yang buruk ini adalah pertolongan atau perkara yang diberikan sebagai bantuan ya, untuk melengkapi kegiatan kedurhakaan kepada Allah, untuk membantu terlaksananya kemaksiatan kepada Allah. Itu namanya syafaatan sayyi'ah, adalah pertolongan yang buruk. Misal ada orang yang hendak melakukan pencurian, tetapi dalam melakukan pencurian itu dia tidak memiliki informasi, entah itu cara dan apa yang akan dicuri. Maka ketika ada orang yang memberikan informasi berkaitan dengan strategi cara mencuri dan apa yang harus dicuri, itu adalah sebuah syafaatan sayyi'ah. Itu adalah perantara kelengkapan untuk terwujudnya sebuah kemaksiatan. Maka itu kata Allah yakun, pasti Allah akan menjadikan lahu bagi yang memberi pertolongan buruk itu kiflun, bagian dosanya, minha dari syafaatan sayyi'atan itu. Jadi kalau tadi pertolongan yang baik syafaatan hasanatan, Allah menggunakan kalimatnya adalah nasibun, bagian ya, pahala. Tapi untuk keburukan Allah menggunakan kalimatnya menggunakan kata kiflun. Kiflun ini adalah sama maknanya bagian, tapi bagiannya adalah bagian dosa. Bahkan di keterangan yang lain, kiflun ini bisa bermakna berlipat ganda. Artinya bagian dosa yang ia peroleh akan berlipat ganda daripada ya, dosa yang dilakukan oleh orang yang ditolongnya. Jadi inilah kenapa kita mesti berhati-hati dalam memberikan sebuah bantuan, pertolongan. Kalau kita tahu bahwa yang akan ditolong ini adalah akan melaksanakan kedurhakaan, maka kita mestinya menjauhi daripada perbuatan itu. Apabila mereka ya membantu melengkapi sahabat-sahabat yang lain ya untuk melakukan perlawanan kepada penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir atau kaum musyrikin, maka kata Allah mereka akan mendapat balasan pahala dari pertolongan itu. Wa kana Allahu, dan adalah Allah ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, muqitan maha kuasa. Jadi kalimat muqitan dengan kalimat qadirun itu sama-sama maknanya berkuasa. Tetapi untuk muqitan ini, kemahakuasaan Allah disertai dengan kemampuan Allah untuk melakukannya. Nah, hadirin rahimakumullah, itu barangkali sekilas ya makna ayat 85 ini ya, meskipun konteksnya berkaitan dengan peristiwa ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk berperang melawan penindasan atau ajakan perang dari kaum musyrikin ya, tapi konteks kekiniannya adalah kita bisa mengimplementasikannya dalam berbagai macam aspek kehidupan. Kalaulah saudara-saudara kita ada yang memiliki niat kebaikan tetapi untuk melakukannya masih ada kekurangan, maka menolong atau melengkapi kekurangan tersebut adalah sebuah perbuatan baik ya, namanya syafaatan hasanatan. Jadi syafaatan hasanatan ini pertolongan yang baik yang memang diberikan kepada orang yang sudah memiliki modal kebaikannya.
Nah, jadi yang namanya syafaat itu adalah pertolongan pelengkap atau advokasi atau rekomendasi. Jadi kalau misalkan sholat kita kurang ruku, kurang sujudnya itu kurang sempurna, kan? Maka bacaan Al-Quran yang kita lakukan itu kan menjadi syafaat, menjadi pelengkap untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat yang kita lakukan. Tapi sholatnya kita lakukan, gitu kan? Jadi kekurangannya yang sedikit-sedikit itulah ditambal oleh syafaat. Tapi kalau kitanya tidak melakukan sholat, lalu kita berharap ada syafaat, nah ini adalah keliru ya para hadirin. Itulah mungkin yang bisa disampaikan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.